gitu ya. Jadi ada telur sama kentang, itu kalau direbus gitu ya, yang satu jadi lunak gitu ya, kentang itu kan jadi lembek gitu ya, kalau telur kan jadi keras gitu. Halo guys, welcome back with me, Novi, gue dari HR dari Andal. Nah, kita balik lagi dengan acara Helping Others Grow bersama dengan gue. Hari ini ada Nathan sebagai rekan gue. Hari ini kita mau ngebahas mengenai kisah fresh graduate jadi IT dan jadi leader sekarang di company kita gitu. Nah, Nathan boleh kenalin diri dulu dong? Oke, saya Nathan, saya sebagai leader bisnis analis di Andal Software. Saya join pertama itu di April 2016 gitu ya. Berarti kalau sekarang itu kira-kira ya udah 4-5 tahun lah gitu. Oke, sebagai bisnis analis ya sekarang Ya, di Andal. betul. Posisinya udah leader berarti dong ya? Ya. Oke, boleh ceritain nggak kenapa sih awal-awalnya lo tuh mau masuk di Andal? Oke, pertama kali kenal Andal itu jadi dulu itu pada saat kuliah sih gitu ya. Jadi pas kuliah udah mau lulus itu kebetulan saya kuliah di Binus University. Nah di situ itu pada saat mau lulus ada yang namanya Job Expo gitu ya. Nah Job Expo itu adalah acara di Binus. Jadi di situ dia ngumpulin semua perusahaan-perusahaan yang sedang cari employee gitu ya. Nah di situ saya ikut, ketemulah Andal gitu. Jadi Andal bikin booth di situ dan saya di situ dikenalin tuh Andal. Jadi dari Andal itu apa? Terus value-nya gimana, kayak gitu-gitu sih. Sampai dengan tagline Andal yang Helping Others Grow gitu. So dari banyaknya company yang ada di Job Expo itu, kenapa lo akhirnya milih Andal gitu? Kan banyak company nih gitu. Oke, ya sebenarnya balik lagi, saya milih Andal itu karena yang di awal itu tagnya Andal adalah Helping Others Grow gitu ya. Jadi di situ saya sebagai seorang fresh graduate, saya mikirnya adalah saya mau kerja nih, tapi saya nggak mau kerja yang gimana-gimana, tapi saya lebih mikirnya adalah mana yang perusahaan yang bisa ngembangin diri saya gitu ya. Saya butuh perusahaan yang bisa menambahkan value di dalam diri saya gitu sih. Makanya pada saat saya dikenalin Andal dengan culture-nya dia yaitu Helping Others Grow, saya tertarik sih gitu. Oke, ada yang menarik nih dengan statementnya Nathan hari ini. Dia bilang di Andal itu mengembangkan diri. So boleh diceritain nggak selama dari 2016 sampai sekarang apa aja sih yang lo dapetin gitu dari bekerja di Andal? Oke, sebenarnya banyak ya gitu. Jadi pada saat saya di awal dengar Helping Others Grow, ternyata pas saya masuk, pas saya join, ternyata itu benar gitu. Di Andal itu nggak cuma mikirin yang eksternalnya aja, jualan bisnis gitu ya. Tapi dari Andal juga mikirin internalnya mereka gitu. Mereka benar-benar memegang moto si Helping Others Grow itu gitu. Jadi di sini saya belajar dari hal kecil gitu ya, dari cara nanya segala macam sampai hal-hal besar yang benar-benar mengubah saya sih. Jadi contohnya kayak pola pikir gitu ya. Kalau kita misalnya ketemu ada masalah, ada trouble gitu ya, itu kita selalu mikirnya adalah solution oriented gitu. Jadi kita nggak mikirin ini salah siapa gitu. Mungkin di perusahaan-perusahaan lain ini siapa yang salah gini-gini segala macam. Tapi di Andal ini kita mikirnya adalah gimana kita menyelesaikan masalah ini gitu sih. Oke, Gitu. menarik banget itu ya mengenai bagaimana bekerja itu tuh yang paling penting sih. Bagaimana di dalam perusahaan itu kita merasa berkembang dan kita merasa kalau tadi Nathan bilang orientasinya solusi gitu ya. Menarik ini. Nah mungkin Nathan boleh cerita dong ke teman-teman mungkin yang fresh graduate yang hari ini lagi nonton gitu ya. Apa aja sih tips-tips yang harus dipersiapkan ataupun yang dilakukan untuk teman-teman yang fresh graduate ini untuk masuk ke dunia IT? Oke, kalau untuk dunia IT sebenarnya gini ya, banyak orang mikir adalah saya mau kerja, saya harus IP-nya harus tinggi gitu ya, 3,8, 3,9 atau bahkan ada yang 4 segala macam gitu ya. Tapi kalau menurut saya yang penting adalah pola pikir gitu. Kalau kita mikirnya adalah akademis gitu ya, berarti kan itu lebih ke hard skill dan ilmu gitu ya. Nah kalau menurut saya pola pikir yang penting gitu ya. Hard skill sama ilmu itu bisa dipelajari gitu. Kalau misalnya kita ngejarnya adalah ilmu gitu ya, ilmu itu akan berkembang terus gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya pola pikir kita udah benar gitu ya, jadi kalau misalnya kita ada masalah atau ada trouble, kita selalu mikir ini berarti anak tangga saya nih untuk berkembang gitu ya. Nah itu otomatis kita akan terus berkembang terus gitu. Kita akan terus bisa menyerap ilmu-ilmu yang kita dapat gitu sih.
Oke, berarti lebih kepada soft skill itu yang paling penting juga gitu ya. Bagaimana kita mau berkembang juga dan kita belajar hal baru gitu ya teman-teman ya. Nah, dari 2016 sampai sekarang berarti itu sekitar 4 tahun ya, hampir 4 tahun 4, 5. udah dipromot nih jadi leader di BA. Boleh dong kasih tipsnya ke kita tuh gimana sih dari fresh graduate join terus tiba-tiba diangkat sekarang jadi leader gitu. Apa aja sih tahapan ataupun yang lo udah lakuin gitu sehingga sampai di tahapan ini? Kalau dari saya sih mungkin saya akan bagi dikit tips and triknya, nggak dikit sih, maksudnya ini yang saya pegang gitu ya. Mungkin yang pertama adalah just do your best gitu. Jadi setiap ada hal walaupun pekerjaan kecil, pekerjaan gede gitu ya, lakukan terus yang terbaik gitu. Jadi lama-lama itu akan menjadi habit gitu. Jadi itu dan lama-lama akan terakumulasi dan akhirnya dia berbuah gitu sih. Jadi walaupun hal-hal kecil lakukan tetap yang terbaik. Jadi itu akan menjadi habit sih gitu. Jadi kita akan jadi employee yang di atas rata-rata gitu sih. Wah, keren banget nih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih dari gue Tan. Selama lo bekerja sampai sekarang, kira-kira work value yang bener-bener lo pegang sampai saat itu apa sih? Yang lo selalu terapin dalam kehidupan pekerjaan lo? Oke, kalau dari work value mungkin apa ya, yang paling menurut saya yang paling powerful adalah positivity sih gitu. Jadi mungkin saya sharing dikit lewat sebuah analogi gitu ya. Jadi ada telur sama kentang, itu kalau direbus gitu ya, yang satu jadi lunak gitu ya, kentang itu kan jadi lembek gitu ya, kalau telur kan jadi keras gitu. Jadi dua-duanya direbus gitu ya, yang satu jadi keras, yang satu jadi lunak gitu ya. Nah, yang mau saya sharing adalah kalau misalnya pola pikir kita gitu ya, dan memang di dalam diri kita itu maunya positif gitu ya. Jadi walaupun ada kejadian yang negatif atau yang positif, ya positif bagus gitu ya. Kalau negatif pun kita bisa mengambil kayak apa ya, pelajarannya lah gitu. Jadi apa nih pelajaran yang kita bisa ambil dan akhirnya ya balik lagi kitanya bisa berkembang sih gitu. Oke, thank you banget Nathan, jawabannya keren banget ya. Jadi kalau dari analogi telur dan kentang itu bagaimana sebenarnya mindset kita ataupun kita melihat keadaan itu. Karena keadaannya boleh sama, tapi orang yang melihat keadaan itu yang mungkin berbeda gitu. Cara kita pandang melihat hal tersebut. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Jadi yang mau gue konklusi dari kisah ataupun sharing Nathan hari ini adalah mengenai fresh graduate. Yang mana kalau mau terjun ke dunia IT, yaitu pertama mengenai soft skillnya dulu ya Tan ya, nggak melulu mengenai akademis, IPK dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita itu sebagai anak fresh graduate itu bisa selalu pantang menyerah gitu ya, dan mau belajar gitu yang paling penting. Terus mengenai work value yang Nathan terapi dalam kehidupan sehari-hari itu mengenai positivity, itu paling penting ya teman-teman. Bagaimana kita memiliki pandangan positif terhadap segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan thank you banget ya Nathan buat hari ini, sharingnya sangat powerful dan inspiratif buat kita semua. Thank you buat teman-teman yang watching hari ini juga. See you next week untuk topik-topik yang lebih menarik dan narasumber yang tidak kalah lebih menarik juga. See you again next week. Bye-bye.